Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat seriuskah dia pada diriku. Ya, ini pembacaan untuk all zodiak. Tentunya banyak energi yang diambil di sini. Nanti akan saya tarik beberapa kartu, kalian sesuaikan. Ya, kalau rasanya wah mirip nih Bang sama saya, mungkin itu ada energi kalian yang tertarik di sana. Oke, jadi sesuaikan aja. Kita tarik beberapa kartu. Seriuskah dia padaku? Gitu. Ya, sebelum kita melihat dia, mari kita lihat dirimu terlebih dahulu agar kalian tahu apakah ini pembacaan ini untuk kalian atau enggaknya. Gitu ya. Kita tarik dulu untuk melihat kamunya. Jadi kalau kalian merasa ini adalah kalian, baru kita lanjutkan untuk melihat orang tersebut. Ada kartu The Cross. Ya, energi kamu di sini. Kamu mungkin ada merasakan seperti beban. Bang, lama-kelamaan Bang berat nih menjalani hubungan sama orang ini. Ya, entah dia di sini karena nggak peka atau juga nggak ada kemajuan. Ya, akhirnya kalian merasa di sini ada gambaran berat. Kamu juga merasa seperti gelisah, resah, khawatir juga. Lama-kelamaan nih Bang, jelas nggak nih? Begitu. Jangankan takutnya di sini hanya main-main aja gitu. Takutnya di sini nanti hanya buang-buang waktu saja. Ada muncul-muncul seperti pemikiran seperti itu. Kalian gelisah. Takut apa? Takut di sini perkara cinta. Entahkah dia di sini suka sama kamu, serius sama kamu atau enggak? Ya, akhirnya membuat kamu resah, takut, gelisah. Jadinya kamu di sini mulailah seperti menganalisa, kamu terka-terka apa yang dia lakukan. Ya, mulailah kalian di sini bayangkan dia perhatian atau enggak. Jadi apa yang dia lakukan, kalian di sini langsung kalian analisa. Ada gambaran dia sayang atau enggak nih? Ya, dia serius atau enggak nih? Jadi kalian menerka-nerka jadinya, mempelajari perilaku dia. Kalian terka-terka dia nih cinta, dia serius atau enggak sih sebenarnya? Ya, ada gambaran seperti itu. Jadi kalian juga merasakan perasaan rumit dalam diri kalian. Karena ada gambaran ragu. Dia serius gak nih Bang? Dia suka gak nih Bang? Buat yang masih single, kalian takut di sini dia nggak serius, dia nggak suka kembali sama kamu. Ya, kalau yang udah pacaran, kamu ragu, Bang, ini bisa naik ke jenjang berikutnya nggak Bang? Ya, gambarnya begini-begini aja. Jadi kalian ada timbul keresahan, kerumitan di dalam diri kalian di sini. Jadi kalian mencoba mencari jawabannya dengan cara apa? Dengan cara tadi menyelidiki tadi, atau juga dengan cara melihat pembacaan-pembacaan yang mirip perkaraannya yang sedang kamu alami ini. Ya, salah satu contohnya kalian menonton video ini. Itu salah satu cara juga untuk mencari sebuah jawaban, mencari sebuah di sini referensi untuk mengambil tindakan, untuk mengetahui apa yang dia rasakan. Jadi kalau seandainya nggak ada energi kalian tertarik di sini, boleh juga lihat di reader lain begitu teman-teman. Karena ya terkadang saya cuma hanya bisa menarik energi segini, ya sebagian orang, mungkin di reader lain ada sebagian orang lagi yang ditarik. Begitu. Jadi silahkan ya selidiki, cari informasi. Gitu. Ada gambaran juga di sini kamu menginginkan hubungan ini bakalan bahagia, hubungan ini bakalan jelas. Ya, bisa membuat keraguan kamu hilang. Kamu jadi merasa menjalani hubungan ini dengan hati yang lapang, tanpa takut apa-apa. Begitu, setidaknya bisa meminimalisir kegelisahan kamu. Ya, kamu menginginkan kebahagiaan. Di satu sisi juga kamu setia menunggu di sini. Ya, tapi lama-kelamaan menunggu kan tentu ada juga kita seperti muncul pertanyaan di dalam diri. Bang, dia serius gak nih Bang? Ya, saya ragu nih lama-kelamaan nih. Apalagi yang udah di sini umurnya matang untuk menikah. Apalagi juga ditanyakan oleh orang tuanya, keluarganya, kapan nikah, kapan nikah. Ya, tentu kalian juga muncul seperti perasaan juga ingin menanyakan, meminta kepastian sama pasangan kalian ini. Gitu ya. Kita bakalan nanti tarik energi orang tersebut. Apakah dia serius? Apakah dia hanya di sini main-main aja? Apakah dia di sini ada sesuatu hal yang menghambat dia sehingga dia nggak bisa masih naik ke jenjang serius sama kamu? Oke, jadi kira-kira kalau kalian berada dalam posisi ini, mungkin ada energi kalian yang tertarik ya. 3 kartu bottom of deck kita cari, kita buka. Kalian mencoba untuk di sini menjalani hubungan ya. Kalian terus di sini mencoba untuk jalani aja lah dulu sembari mencari jawaban ini. Walaupun melelahkan, walaupun capek juga nih, khawatir. Ya, lama-lama kita gelisah, lama-lama khawatir juga menimbulkan rasa capek. Tapi kalian memutuskan untuk jalani aja lah. Semoga memang dia jodohku. Semoga dia memang serius sama aku. Ya.
Ayo kalian sesuaikan. Ada nggak rasanya di sini energi kalian yang tertarik di sini? Kalau ada, mari kita lanjutkan untuk melihat diri dia lagi. Ya, mari kita tarik beberapa kartu untuk melihat seriuskah dia padaku. Kartu pertamanya di sini ada kartu The Rider. Ya, dia sedang juga berusaha berjuang, sedang berusaha berjalan, ya, mencari sebuah proses. Ada gambaran seperti itu kartu utamanya. Sebentar, nggak muat teman-teman. Ya, ada kartu The Rider. Kartu kedua, dia masih ada gambaran di sini menstabilkan dirinya, mulai dari fisiknya, mulai dari perasaannya, mentalnya dia, juga keuangannya dia. Dia ada gambaran di sini masih mempersiapkan hal-hal seperti ini. Begitu. Ya, karena apa? Karena untuk naik ke jenjang yang lebih serius, untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, kita memerlukan kesiapan, baik itu dari kesiapan mental kita, juga keuangan, juga di sini dia mungkin ingin menggapai, ada beberapa hal yang ingin dia gapai terlebih dahulu. Oke. Dan juga di sini udah seperti tahu, udah sampai pesan kamu ke dia. Kamu meminta mungkin, "Bang, serius nggak kamu sama aku? Kalau iya begini gini gini." Ya udah, dia udah dapat. Ya udah ada dia di sini gambaran. Dia memahami maksud apa yang ingin kamu sampaikan. Tetapi dia masih mempersiapkan hal ini. Ya, dia masih mempersiapkan seperti saya katakan tadi, persiapan untuk naik ke jenjang berikutnya, entah itu di sini naik ke hubungan, sebuah hubungan pacaran ataupun hubungan pernikahan. Ya, dia juga di sini mencari awal. Ya, dia ingin mempersiapkan hal-hal tersebut, persiapan ini agar apa? Agar ketika memasuki awal yang baru, ya, nanti kalian di sini bakal masuk ke fase yang baru. Tentu bakalan ada di sini perubahan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dia menginginkan apa? Menginginkan hubungan yang indah, tanpa terlalu banyak konflik, tidak melelahkan. Oleh karena itu dia berusaha untuk mengejar kestabilan dulu. Ya, dia masih mencari cara untuk sampai kestabilan ini. Kalau dikatakan dia cinta, ada gambaran cinta, ada gambaran sayang. Ya, ada gambaran seperti itu. Karena dia sayang, karena dia cinta, memutuskan dia untuk apa? Dia bergerak nih. Entah di sini kamu udah mengatakan kode, memberikan kode, meminta keseriusan, ya akhirnya, atau juga tanpa kalian katakan, karena dia sayang sama kamu, dia udah mempersiapkan hal ini. Begitu. Ya, jadi, "Bang, apakah dia serius sama saya?" Ada gambaran saya melihat di sini dia sayang sama kamu. Dia juga di sini masih mempersiapkan segala sesuatu untuk naik ke jenjang berikutnya itu. Ya, karena dia nggak mau nanti di sini hubungan kalian itu banyak konfliknya. Ya, karena di rumah tangga itu hubungannya udah hubungan serius. Gitu. Ya, karena ikatannya udah serius. Dia nggak mau di sini gagal dalam hal itu. Oleh karena itu dia masih banyak harus dipersiapkannya hal ini. Ini 3 kartu bottom of the deck. Dia khawatir juga nih. Dia khawatir, dia resah juga. Karena apa? Karena ya namanya kita berjuang untuk menghalalkan atau di sini naik ke jenjang berikutnya, ya entah naik masuk ke pacaran atau menikah, dia khawatir juga. Tetapi di satu sisi juga dia semangat. Dia khawatir takutnya di sini ketika dia udah berjuang tapi ternyata tetap gagal. Dia khawatir akan hal itu. Tapi di satu sisi dia ini semangat nih melihat seperti, wah, kalau naik ke jenjang berikutnya ini kita bakalan bisa semakin bareng gini. Ya, ada juga rasa semangat di dalam diri dia. Terkait apa? Terkait ketika kalian bersama, tentang kalian di sini bersama gitu. Ya, kalian sesuaikan teman-teman, dan saya ingatkan lagi ya, ini kalian dikembalikan sama kondisi pasangan kalian, kondisi hubungan kalian lihat. Jika kalian memang ada merasakan seperti dia sedikit ada perjuangan di sini, berarti memang energi dia. Kalau dia memang di sini toksik, dia nggak mau berusaha, dia selalu berbohong, berarti ini bukan energi dia. Mungkin hanya sampai sini kalian tertarik energinya, gitu ya. Jadi kalian juga harus ketika udah melihat suatu pembacaan, lakukan seperti perbandingan. Agar apa? Agar tidak timbul kesalahpahaman dan halu, gitu. Ya akhirnya ketika udah membaca bacaan ini kan, wah dia serius ternyata.
tetapi kenyataannya dia berbohong, malah dia di sini suka menyakiti kamu. Begitu. Jadi kalian sesuaikan juga. Ya, saya mengatakan seperti ini agar nanti takutnya kalian halu sehingga nanti salah mengambil keputusan. Begitu. Ya, jadi teman-teman, kira-kira saya harap semoga energinya memang pure tertarik di sini, memang energi orang tersebut tertarik dan energi kamu tertarik di sini, karena gambarannya ini cukup baik. Dia cinta, dia sayang, ya, tapi dia masih berusaha untuk berjuang untuk mencari kestabilan, baik itu dari segi finansialnya ataupun dari diri dia. Gitu ya. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Sebentar, mana kartunya? Jadi kalian cocokkan begitu. Karena energinya ada banyak, terutama kita pembacaan untuk all zodiak. Oke. Pertama ada gambaran. Ya, ada gambaran. Mungkin saat ini kamu merasa seperti, bang, kok saya rasanya seperti hanya saya yang berjuang. Mungkin memang tipe pasangan kamu nggak terlalu mau menunjukkan, atau juga memang dasarnya dia cuek, ya, atau juga dia di sini masih fokus untuk mengejar karirnya, gitu. Ya, tetapi ketika kamu nanti komunikasikan sama dia, saya harapkan dia langsung sadar, dia langsung di sini berusaha untuk memantapkan dirinya, memantapkan pekerjaannya agar bisa berjuang bersama kamu, biar bisa bersama kamu, gitu ya. Dan juga ada gambaran di sini kalian harus hati-hati terhadap godaan. Ya, baik kamu, baik dia. Karena apa? Karena kalau kalian di sini ada muncul perasaan seperti udah ragu, udah merasa seperti, bang, dia serius nggak ya? Saya jadi ragu sama dia. Ya, akhirnya ada datang orang di sini memberikan seperti perhatian, takutnya kalian luluh. Begitu. Ingat, ketika kalian udah menjalin sebuah komitmen, udah di sini memutuskan untuk menunggu dia, ya udah tunggu. Kalau kalian memang udah nggak kuat lagi, katakan. Baru kalian di sini bisa nanti silahkan cari yang lain, nggak apa-apa. Ya, sedikit berisik nih kelihatannya AC-nya, saya matikan aja. Jadi begitu. Ya, intinya jangan sampai kalian udah memiliki komitmen tetapi kalian tergoda sama yang lain, malah pergi dari yang lain. Kalau memang udah nggak kuat, katakan. Ada gambaran kamu dan dia ini soulmate, ada koneksi antara kamu dan dia. Tetapi memang kalau datang cobaan, kalian harus bisa di sini sama-sama berjuang. Ya, intinya kamu komunikasikan aja sama dia. Kalau kamu memang di sini resah karena dia ada gambaran tidak ada langkah berikutnya, mungkin bisa kamu komunikasikan. Ya, agar juga dia menyadari, wah ternyata memang di sini pasanganku memintaku untuk serius. Ada gambaran dia udah percaya sama aku. Saya harap orang ini nanti ketika mendapatkan perkataan kamu seperti itu, dia malah jadi berjuang untuk kamu. Ya, jadi komunikasikan. Ingat, kalau ada di sini seperti hal yang tidak kamu sukai, ataupun kamu berbuat kesalahan, dia berbuat kesalahan, ya tanpa disengaja kamu juga paham maksudnya dia apa, ya perjuangkan, minta maaf. Ya, kamu minta maaf jika kamu buat salah, dia juga. Kalian di sini harus sama-sama bisa introspeksi diri, memperbaiki diri. Ya, ini bisa dikatakan ujian, teman-teman. Ujian untuk apa? Ujian untuk naik ke jenjang berikutnya. Ya, kenapa orang banyak mengatakan, bang, semakin dekat dengan saya ingin serius sama satu orang, semakin banyak godaan, bang. Kenapa? Ya karena itu tadi, itulah ujian buat kalian. Karena apa? Karena kalau kalian udah masuk ke jenjang, ya ini saya contohkan pernikahan, kalian nggak bisa main-main lagi di sana. Kalian harus serius, kalian harus tahan terhadap godaan. Karena ini kalian terikat oleh ikatan yang sakral. Begitu. Jadi banyak cobaan datang itu untuk mengetes kalian, orang ini bisa nggak ya menjalin hubungan serius, gitu. Itu memang mungkin yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, cobaan seperti itu agar apa? Agar meminimalisir terjadinya pernikahan yang nanti pisah ataupun nanti terjadi banyak konflik di dalam suatu pernikahan. Jadi itu wajar. Ya, kalian harus sama-sama saling berjuang. Ya, saya juga banyak mendapatkan kabar, bang, setelah dekat dengan pernikahan ataupun udah memutuskan kami untuk komitmen naik ke jenjang pernikahan, tiba-tiba masa lalu saya datang, masa lalu dia datang. Itu cobaannya. Ya, kenapa? Karena nanti kalau udah menikah ternyata masa lalu itu datang dan dia tergoda, bagaimana? Ya,
ribet nanti masalahnya kan, dibanding dengan kalian belum menjalin ikatan yang sakral. Oleh karena itu, itulah maksud dari memang ujian yang semakin banyak ketika kita udah memutuskan untuk serius. Ya, jadi memang gambarnya di sini Bang, dia ya serius nih. Ya, dia ada gambaran serius sama kamu. Tetapi untuk naik ke jenjang berikutnya nggak segera, karena dia masih memerlukan di sini mempersiapkan beberapa hal yang menurut dia harus dipersiapkan. Gitu. Ya, komunikasikan sama dia. Kalau rasanya kamu bisa tunggu, tunggu. Kalau rasanya memang udah nggak bisa lagi, ya katakan aja. Ya, jangan sampai nanti di sini kamu masih memegang janji dengan dia, memegang komitmen dengan dia, kamu pergi sama orang lain. Jangan. Gitu ya. Jadi juga penting adalah komunikasikan, nikmati momennya, ya prosesnya. Tetapi juga jangan di sini kalian terlena dengan kesenangan sesaat. Ada juga yang sebagian orang, wah kalau udah pacaran sama orang ini dia udah seperti rasa puas, dia nggak mau naik ke jenjang berikutnya. Maksudnya dia mau tetapi kurang berusaha jadinya. Jadi jangan sampai terlena. Ingat buat teman-teman, terutama yang para cowok ya, kalau udah mendapatkan seseorang menjadi pacar kalian, menjadi di sini gebetan kalian, ya kalian harus berjuang. Jangan di situ kalian merasa puas. Karena perjalanannya masih ada perjalanan berikutnya, yaitu naik ke jenjang pernikahan. Ya, jangan merasa puas dengan kebahagiaan sementara. Gitu. Oke, teman-teman. Kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle untuk melihat gambaran tentang percintaan antara kamu dan dia. Mari kita lihat. Ada gambaran pernikahan. Ya, maksudnya apa nih Bang? Apakah langsung nih besok kami nikah? Belum tentu juga, tapi kartu ini ada mengindikasikan gambaran pernikahan. Entah itu dikarenakan energi kamu yang di sini menuntut untuk naik ke jenjang berikutnya, atau juga di energi dia yang udah mulai fokus ke ini, hal ini, maka muncullah kartu pernikahan. Berarti ada gambaran memang hubungan kalian ini bisa berpotensi untuk naik ke jenjang pernikahan. Begitu, tetapi memang memerlukan waktu, kata kartu ini. Ya, balik lagi kepada kalian. Kalau kalian bisa menunggu, silahkan. Kalau udah nggak bisa, katakan. Oke. Juga di sini memang ada beberapa hal yang nggak bisa kita paksakan. Begitu. Ya, seperti contohnya dia belum memiliki dana untuk melakukan pernikahan atau naik ke jenjang berikutnya. Ya, nggak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan kayak mana? Daripada nanti hubungan kalian itu kacau gara-gara masalah keuangan, gimana? Jadi memang ada sebagian hal nggak bisa dipaksakan. Gitu. Ya, kalian harus tetap berpikiran terbuka. Ini terutama buat yang sebelah sini nih. Kalau rasanya memang udah nggak bisa, katakan. Kalau rasanya masih bisa, tunggu. Gitu ya. Yang di sini kartu ini mengatakan, yang penting di sini kesepakatan antara kalian berdua. Ya, maka lakukan komunikasi. Agar apa? Agar nanti masuk ke jenjang baru, cinta ini bakalan berevolusi. Ya, semakin kuat. Begitu. Yang terpenting katanya lakukan obrolan dari hati ke hati. Ya, katakan yang sesungguhnya, katakan yang sebenarnya. Ya, baik dari kamu, baik dari dia. Contoh kamu di sini ingin serius, naik ke jenjang lebih serius, katakan dari hati kamu yang paling dalam. Dia begitu pula. Kalau nanti ada hambatannya, dia bakalan katakan juga. Ya, jadi kamu tahu di sini nggak meraba-raba, Bang, kenapa dia kok masih belum di sini menembak saya bagi yang masih pacaran, Bang, kenapa dia nggak ngajak-ngajak saya nikah juga nih, Bang. Jadi kamu komunikasikan agar kalian sama-sama mengetahui apa tujuannya, apa kendalanya, begitu. Jadi ambil jalan tengahnya, entah di sini kamu memutuskan untuk membantu dia, ya, atau apapun itu. Yang terpenting kalian harus bisa sama-sama saling memahami agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif nantinya. Gitu ya, teman-teman. Mungkin itu ya, saya rasa. Atau kita memerlukan beberapa kartu saran. Kartu dari Recover, mari kita tariklah beberapa kartu. Ya, jangan malas, tetap berjuang, jangan terlalu cemburuan. Ya, jangan juga iri-iri di sini. Maksudnya iri bagaimana, Bang? Kalian udah melihat pasangan kalian, teman kalian maksudnya ya, udah naik ke jenjang berikutnya. Ya, dia baru pacaran 1 bulan, Bang, udah menikah, Bang. Ya, masa saya udah bertahun nggak menikah? Nggak bisa kita samakan dengan orang.
Gitu, memang mungkin pasangannya udah siap, atau dia juga udah siap, atau memang itu udah rezekinya dia. Nggak bisa kita di sini banding-bandingkan. Ya, jadi yang harus dilakukan di sini harus berjuang. Gitu, nggak bisa. Karena memang di dunia ini nggak ada orang yang di sini bisa dikatakan sama-sama berjuang dari nol. Ya maksudnya bagaimana ya? Contoh, anak dari tetangga A dan tetangga B itu walaupun sama-sama lahir di tahun yang sama, hari yang sama, ya, mereka mendapatkan bekal yang berbeda. Bisa jadi di sini orang tua tetangga A bisa memberikan bekal yang lebih banyak daripada orang tua tetangga B. Karena mungkin orang tua tetangga A ini lebih memiliki materi untuk diberikan kepada anaknya. Apakah mereka sama-sama dari nol startnya? Enggak juga. Gitu. Jadi memang jangan dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Ya, saya juga memberikan saran ini buat orang, mungkin ada juga sebagian orang tua yang menonton ya, ketika melihat teman anaknya udah sukses di umur segini, ya anak kita belum, jangan terlalu maksudnya dimarahi, jangan terlalu dibanding-bandingkan begitu, karena memang orang itu berbeda-beda, ya bekalnya berbeda-beda, ya dari sekolah juga udah berbeda, tipe anaknya juga udah berbeda. Jangan pernah samakan. Ya bukan berarti nggak boleh ingatkan boleh. Ya, tetapi jangan di sini seperti kita jadi timbul rasa kesal. Ih, orang ini udah happy kok, saya belum. Orang ini udah menikah 1 bulan, saya kok belum, udah bertahun-tahun. Nah, jadi gitu. Ya karena memang udah diatur rezeki kita, udah diatur jalan cerita ini. Tugas kita hanya di sini berusaha. Ya, jadikan keberhasilan orang tersebut menjadi motivasi buat kita. Ya, agar rasa malas kita bisa ditekan. Itu intinya. Ya, jangan terlalu banyak iri-irian, hanya jadikan motivasi agar kita bisa melawan rasa malas kita untuk naik ke tahap berikutnya. Ada gambaran baik di sini datang ketika apa? Ketika kita berusaha, ketika kita berjuang, dan jangan lupa berdoa. Kata-kata ini. Ya. Jadi kita juga harus bisa menerima kenyataan. Maksudnya bagaimana bang? Ya seperti tadi, kalau rasanya pasangan kalian ini memang belum melakukan seperti mengajak kalian naik ke jenjang berikutnya, ya mungkin karena dia memang belum siap. Bagaimana bang saya mengetahui dia belum siap? Kamu obrolkan sama dia. Gitu. Ya, kalau memang ternyata belum siap, jadi ada beberapa pilihan buat kalian. Ya, yang mana di sini kalian sesuaikan dengan keinginan ataupun kata hati dari dalam hati kalian yang paling dalam. Ya, kalau rasanya kuat menunggu silahkan, kalau enggak katakan. Ya, semua hidup ini banyak pilihan yang harus kita ambil. Jadi ambillah pilihan yang bisa membuat kalian bahagia, yang bisa menurut kalian di sini baik untuk kalian. Gitu ya teman-teman, saya harapkan bacaan ini menjadi bacaan yang bermanfaat. Saya harapkan juga, saya doakan di sini jika ada penonton Himawari Tarot yang ingin naik ke jenjang berikutnya dipermudahkan. Buat yang masih single semoga dipermudahkan juga untuk menemukan pasangannya. Oke. Saya harap ini menjadi bacaan bermanfaat. Dadah.